melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada hari Rabu 17 Agustus 2022. Masing-masing ketua barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh ketua barisan yang paling kanan. Para komandan upacara, hormat, gerak, juga, gerak. Laporan masing-masing ketua barisan kepada komandan upacara bahwa upacara siap dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh komandan upacara. Para pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan komandan upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Berani. Hormat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perundangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan oleh komandan upacara. Barisan, siap di tempat, gerak. Yang saya hormati yaitu Ketua Yayasan Cemerlang Kasih Bangsa, Pak Hengki. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Haleluya, Kepala Sekolah TK Kristen Haleluya, dan juga yang saya hormati yaitu pengawas Yayasan Cemerlang Kasih Bangsa dan juga bendahara, dan juga yang saya hormati yaitu seluruh Dewan Guru baik TK, SD maupun SMP, serta yang saya sayangi, yang saya banggakan yaitu seluruh siswa SD, TK, SD, SMP Kristen Haleluya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Wah, ini semangat nih. Nah, kali ini, tahun ini kita kembali melaksanakan upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Betul? Tahun lalu sepertinya saya ingat kita tidak melaksanakan ataupun melaksanakan virtual ya, atau online melalui Google Meet atau Zoom. Tapi puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh melaksanakan upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertama-tama yang mau saya sampaikan, Bapak mau sampaikan, yaitu bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak dicapai dengan mudah. Kalau kita kembali ke dalam sejarah, kita sedikit membicarakan sejarah, yaitu ketika Indonesia dijajah Jepang dalam situasi Perang Dunia Kedua. Nah, itu kita tahu prosesnya, yaitu ketika Jepang dibom oleh sekutu pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Kalau gitu Bapak kasih tahu aja ya. Mau Bapak kasih tanggal 6 dan tanggal 9. Indonesia tidak ada pemerintahan yang berkuasa. Istilahnya itu apa? Vacuum power. Sehingga apa? Bukan vacuum cleaner ya. Vacuum power. Lalu mereka apa? Pemuda Indonesia yang tahu berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu memanfaatkan situasi ini dengan mendorong Soekarno-Hatta supaya segera membacakan proklamasi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Lalu kemudian ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mau segera, tapi golongan tua tidak. Golongan tua alasannya ingin menunggu dan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan. Lalu kemudian terjadilah peristiwa, namanya peristiwa apa itu? Harusnya SMP udah tahu itu. Peristiwa apa? Iya, peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta seperti diculik ya. Kalau sejarah sih nulisnya diculik ya. Lalu dibawa ke Rengas Dengklok supaya dirembukan di sana supaya mereka segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu kemudian pada tanggal 16 setelah disepakati di sana, mereka kembali lagi ke Jakarta. Lalu di Jakarta dirembukan sampai jam 11 malam. Lalu memanfaatkan rumah seorang Laksamana Maeda ya, untuk merumuskan teks proklamasi. Hari itu hari Jumat katanya, lagi puasa juga yang beragama Islam. Lalu ketika sudah mau sarapan pagi, Soekarno pulang ke rumahnya. Itu baru selesai merumuskan teks proklamasi ya. Lalu di rumahnya Soekarno tidur sampai jam 9.
Orang sudah banyak menunggu kapan dilaksanakan pembacaan teks proklamasi. Semua orang yang tahu akan sejarah ini pada saat itu datang menuju lapangan Banteng sekarang. Mereka tahu bahwa akan dibacakan di sana. Cuma ternyata waktu mau pelaksanaan ada berita yang mengatakan supaya Soekarno membacakannya di Jalan Pengangsaan Timur saja, karena di lapangan Banteng itu sudah banyak orang. Soekarno berpikir takut nanti banyak yang menjadi korban. Akhirnya apa? Dibacakan di sana. Nah, inilah sejarah kemerdekaan Indonesia. Kalau Bapak cerita itu gampang, tapi kalau dilihat di dalam, mungkin di dalam melalui video atau film, itu perjuangannya luar biasa. Rengas Dengklok itu saya sudah pernah ke sana 2 kali. Itu jauh sekali, ya. Itu kalau dari Depok kemarin Bapak sekitar 2,5 jam. Itu jalannya mulus ya Pak ya. Kalau sekarang, kalau dulu saya nggak yakin jalannya mulus. Lalu kemudian pergolakan antara golongan tua dan golongan muda itu sampai diculik, itu kan satu yang pelik ya, susah dicapai kesepakatan. Padahal itu antara orang Indonesia sama orang Indonesia. Belum lagi harus menghadapi yang lain. Ini sejarah ingin memberitahu kita bahwa kemerdekaan itu dicapainya tidak mudah, sangat sulit. Lalu sekarang kita baru kali ini melaksanakan upacara setelah kita mengalami pandemi, ya kan ya. Nah, makanya tema pelaksanaan upacara kali ini itu berkaitan dengan lepasnya kita dari pandemi. Siapa yang tahu temanya? Ya Bu? Oke, sama-sama. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wah, ini bagus. Temanya bagus ya. Pulih lebih cepat. Kita pulih dari belajar online menjadi belajar di sekolah tatap muka. Ya. Tadinya belajar di rumah sambil tidur-tiduran. Sekarang kita belajar di sekolah. Dulu kalau mau belajar harus beli kuota dulu, tapi sekarang belajar datang saja ke sekolah. Ini sesuatu yang kita syukuri ya. Ini sesuatu yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita jatuh sakit. Harus cepat pulih. Ya. Lalu kemudian kata yang berikutnya adalah bangkit lebih kuat. Wah, seperti bola. Kalau bola pingpong itu ya yang bagus ya. Jangan bilang bola pingpong yang udah remuk dipantulkan dia nggak bisa kembali Pak. Tapi kalau bola pingpong yang bagus dipantulkan itu memang sakit dibanting, jeder. Tapi bangkitnya atau pantulannya jauh lebih tinggi. Mungkin kita pantulkan dari 1 meter, tapi pantulannya, hasil pantulannya bisa 2 meter atau lebih. Ya, artinya apa? Ini setelah pandemi harus lebih baik. Saya senang ada anak kelas 9, mohon maaf ya. Anak kelas 9 itu dia mampu memanfaatkan handphonenya dengan baik. Ya. Yaitu namanya Sandra Lodela ya. Mana anaknya? Nah, itu ada di belakang. Dia bisa menggambar animasi lewat tab. Ini Bapak mau motivasi kita ya. Dia bisa menggambar lewat tab, gambar animasi. Lalu kemudian dia ada perkumpulan atau katakanlah itu teman-teman yang suka animasi juga. Dia suka ngobrol di situ menggunakan bahasa Inggris. Sehingga dia tidak perlu ngeles atau kursus bahasa Inggris, dia fasih berbahasa Inggris. Tepuk tangan dulu dong. Ini adalah pencapaian yang baik, ya kan ya?
Ini keinginan kita semua menggunakan apa yang kita punya menjadi pendukung bagi masa depan kita. Ini namanya bangkit lebih kuat. Ya. Jadi jangan menggunakan handphone hanya untuk kesenangan sendiri, hanya untuk bermain yang tidak ada gunanya, bermain game, menonton atau yang lainnya. Jangan. Tapi gunakan handphone untuk jauh, yaitu untuk mencapai cita-cita. Nah, ini baru namanya bangkit lebih kuat. Saya mah pasti berhasil, tapi malas-malasan. Tidak ada. Tidak ada keberhasilan yang dicapai dengan mudah. Kalau ada orang yang bilang, saya cuma malas-malasan, tapi saya sekarang berhasil. Mungkin dia sedang berhayal. Tahu berhayal kan? Kalau kelas 7 itu namanya sedang mau mengarang pakai imajinasi tingkat tinggi. Ya, dia bilang dapat uang 1 M, waktu mau dibagi dia nggak rela. Lalu temannya bilang, alah kamu mimpi aja kamu pelit, katanya. Ya kan? Dia sedang berhayal, berhasil dapat uang, tapi ternyata hanya angan-angan. Bangkit lebih kuat harus menjadi keinginan semua siswa. Kelas 1, 2, kelas SMP, kelas 7 sampai kelas 9. Bagaimana bangkit lebih kuat? Jaga kesehatan juga, ya kan ya. Yang pertama jaga kesehatan. Lalu yang kedua, ini belajar melalui PTM harus mampu memaksimalkan pembelajaran dengan baik. Jangan datang terlambat, ya kan. Lalu bajunya ke kanan ke kiri itu beda. Yang ini panjang, yang ini setengah. Jangan. Atau sepatunya. Lihat sepatu semua. Sepatunya belum dicuci. Karena apa? Orang tuanya nggak sempat. Ditanya, kamu bisa cuci sepatu? Tidak bisa. Waduh, ini ciri siswa yang tidak tertib. Harus bisa mandiri. Kalau sepatu setiap hari Jumat pulang sekolah itu sudah bisa dicuci sendiri. Belajar, ya kan ya? Nah ini namanya keterampilan hidup. Jadi tidak tergantung orang. Mau cuci sepatu nggak bisa, mau setrika baju yang pas SMP nggak bisa. Waduh, itu susah. Itu bukan bangkit lebih kuat. Itu mau merana, ya kan ya? Nah, ini menjadi renungan kita untuk kita bisa bangkit lebih kuat. Ternyata perlu juga perjuangan, perlu juga belajar. Kenapa sekolah hanya dimintanya untuk belajar? Karena memang sekolah itu untuk belajar. Sekolah itu adalah usaha kita untuk menata masa depan yang lebih baik. Jadi tidak ada cara lain supaya bisa menata, merencanakan hidup di masa yang akan datang selain belajar. Papa sering katakan, belajar itu nggak bisa seperti minum kopi, sekali seruput habis. Belajar itu sedikit demi sedikit. Karena itu perlu ketekunan. Tekun itu nggak pernah sekali udah berhenti, enggak. Tekun itu terus menerus, continue ya, terus sampai nanti kita siap untuk dipakai di dalam masyarakat. Ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini memotivasi kita, mendorong kita untuk bisa bangkit lebih kuat. Terima kasih. Siap. Menyanyikan lagu wajib nasional. Kita
upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh komandan upacara. Para pembina upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. Pembina upacara beserta guru meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh ketua barisan yang paling kanan. Para komandan upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Upacara telah selesai dan barisan dibubarkan. Barisan, bubar jalan.